Keributan antara juru parkir dengan seorang pengemudi mobil direkam oleh anak korban. Kejadian bermula saat pengemudi mobil didatangi juru parkir yang meminta uang parkir di kawasan Bundo Kanduang Pasaraya, Kota Padang. Namun korban menolak memberikan uang parkir dengan alasan tidak turun dari mobil. Penolakan tersebut membuat petugas parkir emosi. Cekcok pun berlanjut saat korban keluar dari kendaraannya. Juru parkir kemudian mengambil golok dan mengacungkannya ke arah korban. Melihat kejadian tersebut, anak korban yang berada di dalam mobil berteriak histeris. Korban sempat kembali ke dalam mobil, namun pelaku tetap tidak terima hingga akhirnya memicu perkelahian. Setelah rekaman video kejadian tersebut diunggah anak korban, juru parkir akhirnya diamankan petugas kepolisian Polresta Padang. Untuk seorang tukang parkir yang meminta paksa kepada sopir yang hanya berdiri, bukan parkir, hanya berhenti menunggu istrinya belanja. Jadi untuk si tukang parkirnya memaksa meminta sambil mengeluarkan kata-kata kotor dan sempat juga melakukan pengancaman mengambil sebilah parang dan mengancam si pengendara mobil tersebut. Namun kasus berakhir secara kekeluargaan setelah pelaku mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada korban. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Sambil menenteng senjata tajam, pria Tambun ini menghentikan dan mengancam sejumlah pengendara yang melintas di Jalan Kayu Putih, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Jalan terus. Melihat tindakan nyeleneh pelaku, Aibtu Agus Supriyatna, petugas Babin Kamtipnas yang tengah melintas langsung berhenti dan berusaha menegurnya. Ada sajam. Pegang sajam. Namun tindakan ini langsung membuat pelaku mendekati petugas dengan postur menantang. Tak mau terpancing emosi, Aibtu Agus berusaha mengajak komunikasi sambil membujuk pelaku agar mau menyimpan senjata tajamnya. Awalnya pelaku mau menuruti arahan petugas. Saat diajak bersalaman, tiba-tiba pelaku menampar petugas. Karena merasa terancam, petugas Babin tersebut akhirnya melumpuhkan pelaku dan langsung dibantu oleh petugas TNI, PPSU, dan Pol PP. Pelaku yang diketahui merupakan warga Bintara, Bekasi tersebut selanjutnya diamankan ke Mapolsek Pulau Gadung. Dari keterangan saksi, kejadian bermula saat mobil pelaku tiba-tiba mogok. Diduga emosi, pelaku keluar sambil membawa golok dan mengancam setiap orang yang ditemuinya. Sementara dari hasil tes urin, pelaku diketahui positif narkoba jenis sabu. Belum diketahui motif dari pelaku melakukan hal tersebut, namun atas perbuatannya pelaku diancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Ikan dolphin tuh, orang bilang ikan dolphin tuh dia nih. Rekaman video amatir memperlihatkan puluhan ekor ikan paus terdampar di pesisir Pantai Puraman, Desa Purnama, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur pada hari Jumat lalu. Dari rekaman video, tampak ikan paus yang diduga jenis pilot sudah mati. Dari hitungan sementara, ada sekitar 50 ikan paus pilot yang terdampar. Kondisi ikan paus berserakan di pantai dan ada yang terjepit di bawah karang. Beberapa ikan mati di bibir pantai karena tidak bisa berenang kembali ke tengah laut setelah dihempas ombak ke daratan. Peristiwa matinya puluhan paus mengejutkan warga sekitar. Jenis paus yang terdampar diduga adalah paus pilot. Toko akan melakukan identifikasi awal ke lokasi untuk mendata jumlah serta keadaan dari paus tersebut. Ketiga, apabila ditemukan paus yang mati, maka akan diambil sampel untuk dilakukan uji sampel di laboratorium di Bali untuk memastikan penyebab kematiannya.
Pihak UPTD pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan laut sekitarnya mengimbau masyarakat untuk tidak menyentuh atau mengkonsumsi ikan paus yang mati karena belum bisa dipastikan penyebab kematiannya. Selanjutnya paus pilot akan diambil sampel untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium di Bali agar bisa dipastikan penyebab kematiannya. Dari Alor NTT, Dani Anyus melaporkan. Pemirsa, penyanyi band Republik Ruri mengalami kecelakaan saat mengendarai motor gede atau moge di Ciamis, Jawa Barat. Karena menderita luka yang cukup parah, Ruri terpaksa dirujuk ke Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Kecelakaan yang dialami vokalis band Republik Ruri terjadi di Jalan Raya Cijenjing, Ciamis pada hari Jumat lalu. Dari rekaman video amatir terlihat korban terpental dan terkapar di pekarangan rumah warga beberapa meter dari sepeda motornya. Sementara motor yang ditumpangi korban terlihat rusak parah dengan kondisi mesin masih menyala. Beberapa rekan korban yang merupakan kelompok touring bergegas menolong korban. Korban kemudian dievakuasi dengan menggunakan mobil bak terbuka ke rumah sakit terdekat. Kecelakaan tunggal terjadi ketika rombongan touring melaju dari arah Ciamis menuju Pangandaran. Saat melintas di lokasi yang merupakan jalan tikungan, sepeda motor korban tiba-tiba oleng ke kiri hingga menabrak tumpukan batu besar. Itu di mana, Bu? Di warung? Di warung. Ibu ngedengar suara keras atau gimana? Nikung gitu, ada motor nikung gitu ya. Oh, turun ke ini. Itu dari arah mana motor, Bu? Dari arah Ciamis. Oh, itu berapa orang yang Ibu tahu? 6 motor. Korban sempat dirawat di salah satu rumah sakit di Ciamis. Karena mengalami luka cukup serius, kemudian vokalis band Republik itu dirujuk ke Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Dari Ciamis, Jawa Barat, Acep Ainus melaporkan. Rasa ratusan massa di depan kantor perusahaan Kain Lab di Lebak, Banten berlangsung ricuh. Warga yang menuding pihak perusahaan melakukan pencemaran sungai terlibat bentrokan dengan polisi. Unjuk rasa ratusan warga di depan kantor perusahaan Kain Lab di Cileles, Lebak, Banten berakhir ricuh. Selain terlibat aksi saling dorong dengan petugas, massa juga terlihat merusak sejumlah fasilitas milik pabrik. Di saat yang sama, warga juga membakar ban bekas, sementara yang lain terlihat memukul pintu gerbang yang dijaga ketat aparat kepolisian. Keributan ini merupakan bentuk kekesalan demonstran lantaran aksinya tidak kunjung mendapat perhatian dari pihak perusahaan. Dalam orasinya, warga menuding pihak perusahaan mengeluarkan limbah bahan kimia beracun yang mengakibatkan sungai Ciujung menjadi tercemar. Selain membuat air sungai berbau tidak sedap dan berbusa, ikan-ikan kecil yang juga mati mendadak. Ini membuat warga khawatir sehingga warga tidak berani menggunakan air sungai dan air tanah mereka. Saat dikonfirmasi, pihak perusahaan menyatakan bahwa dugaan pencemaran pabrik ke sungai masih dikaji pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak, Banten. Pihak perusahaan juga berdalih jika lokasi pabrik ke sungai cukup jauh, yakni berjarak 3 km. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, gagal mengambil uang, seorang pencuri di Sidoarjo, Jawa Timur menggasak sebuah tablet di meja kasir sebuah kedai kopi saat karyawan penjaga kedai sedang tidur. Aksi pencurian di pagi hari ini terekam kamera CCTV dan kasusnya telah dilaporkan ke polisi. Pelaku terpantau CCTV sedang celingak-celinguk di dalam sebuah kedai kopi di kawasan Desa Celap, Sidoarjo, Jawa Timur. Seolah tengah belanja di minimarket, pelaku dengan leluasa memilih barang apa yang akan dicuri. Pelaku bahkan sempat meraba tablet serta laci kasir sebelum berpindah ke tempat lain.
Lantaran tak menemukan benda lain yang berharga, pelaku akhirnya memasukkan tablet yang ada di atas meja kasir ke dalam bajunya. Aksi pencurian ini terjadi saat penjaga kedai sedang tidur. Penjaga kedai baru mengetahui aksi pencurian setelah melihat tab hilang dari tempatnya dan melihat rekaman CCTV yang terpasang tepat di atas meja kasir. Berbekal rekaman CCTV, pemilik kedai kopi akhirnya melaporkan kasus pencurian itu ke polisi. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Ayus melaporkan. Kita beralih ke informasi persiapan Timnas Indonesia menghadapi Australia. Pemirsa, ada pemandangan menarik dalam latihan Timnas Indonesia. Terlihat dua pemain turunan, yaitu Eliano Rinders dan Mace Hilgers ikut berlatih. Keduanya sedang berada di Jakarta untuk menjalani proses naturalisasi. Kehadiran Eliano Rinders dan Mace Hilgers bersama Timnas diposting akun media sosial Timnas Indonesia. Dalam rekaman video tersebut, keduanya terlihat memperkenalkan diri kepada para pemain Timnas. Eliano dan Hilgers memang sedang berada di Jakarta untuk menjalani proses naturalisasi menjadi WNI. Berkumpulnya Eliano dan Hilgers bersama Timnas menegaskan kabar pelatih Sinteyong sedang mencari amunisi tambahan untuk menjalani laga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia Grup C. Sebelumnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memposting di akun pribadinya foto saat bersalaman dengan Eliano dan Hilgers dengan caption, "Ini saya sudah makan malam bareng dan salaman." Dua pemain berdarah Indonesia Belanda itu bertemu Menteri BUMN tersebut dalam sebuah acara makan malam di Jakarta. Eliano Rinders saat ini berusia 23 tahun, memiliki darah Indonesia dari ibunya, Angelina Leka Tompesi yang berasal dari Maluku. Eliano merupakan adik dari pemain top AC Milan, Tijani Reinders. Tijani sendiri tercatat sebagai pemain Timnas Belanda, namun Eliano lebih memilih menjadi warga negara Indonesia. Keputusan pemain klub PSV Zwolle di Eredivisie Belanda untuk berkostum Garuda mendapat dukungan penuh dari Tijani. Kehadiran Eliano diharapkan dapat memperkuat posisi tengah Timnas Indonesia. Meski demikian, Eliano juga bisa diposisikan sebagai pemain bertahan atau bek. Sementara Mace Hilgers saat ini merumput di klub FC Twente di Kasa Eredivisie Belanda. Tidak main-main, Mace Hilgers memiliki jam terbang sebagai pemain nasional Belanda U21. Akan tetapi Hilgers mengaku memilih menjadi WNI karena kedekatannya dengan Indonesia. Pemain 23 tahun yang berposisi sebagai bek itu memiliki darah Indonesia dari ibunya, Linda Tombeng, yang berasal dari Manado. Jika proses naturalisasi berjalan lancar, maka Hilgers dan Eliano sudah bisa memperkuat Timnas Indonesia saat melawan Bahrain pada 5 Oktober atau pada saat melawan Cina pada 10 Oktober 2024. Stadion utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta siap menggelar laga kualifikasi putaran ketiga Piala Dunia 2026 antara Timnas Indonesia melawan Australia Selasa 10 September mendatang. Kepastian itu disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang melakukan pengecekan langsung di stadion terbesar di tanah air tersebut. Jelang laga kedua melawan Australia, babak kualifikasi putaran ketiga Piala Dunia 2026, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan Stadion GBK dalam kondisi siap digunakan pada Selasa 10 September mendatang. Kepastian itu disampaikan setelah Erick Thohir bersama Sekjen PSSI Yunus Nusi dan Pusat Pengelolaan Kompleks Gelanggang Olahraga Bung Karno Sabtu siang mengunjungi stadion terbesar di tanah air tersebut. Erick mengaku puas dengan kondisi lapangan meski masih ada sedikit yang harus dipersiapkan agar kondisi lapangan semakin baik. Di lapangan yang untuk pertandingan tanggal 10 dan kondisinya baik, nanti kita ada improve sedikit, insya Allah pertandingan bisa lancar. Laga di Stadion Utama Gelora Bung Karno nanti menjadi pertandingan kedua bagi Timnas Indonesia dan Australia.
beralih ke informasi kuliner pemirsa. Jika Anda mendengar kue pancong yang terlintas, pasti rasanya yang manis dan biasanya banyak dijual di pasar atau di pinggir jalan. Nah, tapi pancong yang satu ini berbeda karena dijual tepat di pinggir rel kereta api. Penasaran seperti apa? Berikut liputannya. Pemandangan yang Anda saksikan ini bukan di Hanoi, Vietnam, tapi di Jakarta. Berada di pinggir rel kereta api kawasan Menteng, Jakarta Pusat, warung Pancong Yaya menyuguhkan sensasi agak lain bagi para pengunjungnya. Para pengunjung dapat menikmati kue pancong dengan view lalu lalang kereta api. Pemandangan lalu lalang kereta api yang hampir setiap 5 menit sekali melintasi warung Yaya mendatangkan sensasi tersendiri. Tak heran, banyak pengunjung menikmati pancong sambil mengunggah videonya di media sosial. Pasca viral, warung Pancong Yaya kian ramai didatangi pengunjung dari seantero Jabodetabek. Enggak sih, baru aja, soalnya kan tahu dari FYP TikTok juga. Oh, iya. Viral gitu ya? Iya. Enggak khawatir, soalnya kan jauh juga dari rel, enggak terlalu dekat juga. Enggak jauh-jauh. Enggak, ya. Tapi jadi memang baru pertama kali? Iya, baru pertama kali. Pancong Yaya eksis sejak tahun 1991 atau sudah 33 tahun. Banyak pilihan menu yang bisa disantap langsung atau dibawa pulang. Pancong original misalnya dibanderol dengan harga Rp8.000 saja. Sedangkan pancong dengan topping coklat keju, keju susu hingga choco crunchy dibanderol mulai harga Rp12.000 hingga Rp15.000 per porsinya. Para pengunjung juga dapat menikmati menu lain seperti pisang bakar, mie nyemek hingga seblak di Pancong Yaya. Nah, Anda yang penasaran untuk menikmati sensasi makan di pinggir rel kereta api, kini tak perlu jauh-jauh datang ke Hanoi, Vietnam. Di warung Pancong Yaya yang buka 24 jam ini, Anda bisa merasakan sensasi mirip seperti di Hanoi, Vietnam. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, menikmati tunjang atau kikil sapi berukuran kecil mungkin sudah biasa. Nah, di Padang, Sumatera Barat, menu gulai tunjang disajikan dalam ukuran jumbo. Kuliner tunjang dinosaurus ini mendapat sorotan dan banyak dicari pembeli yang penasaran. Seperti apa? Berikut liputannya. Wah, besar banget ya pemirsa. Makan ini sih pasti nggak habis sendirian. Nah, ini adalah tunjang atau kikil dinosaurus yang tengah viral di Kota Padang, Sumatera Barat. Kuliner ini menjadi menu yang paling dicari oleh pembeli saat berkunjung ke rumah makan yang berlokasi di daerah Gurun Lawe, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang. Lihat saja, rumah makan ini tidak pernah sepi pembeli yang ingin merasakan nikmatnya sensasi makan tunjang berukuran jumbo. Tidak hanya ukuran yang ekstra besar, rasa tunjang dengan bumbu gulai ini juga sangat nikmat. Bumbunya enak dan meresap. Biasa. Biasanya yang standar, yang kecil-kecil. Kecil aja. Kalau ini bedanya dengan yang itu lebih puas atau gimana, Bu? Lebih puas dimakan bersama-sama. Harga satu porsi tunjang dinosaurus yang bisa disantap ramai-ramai oleh sekitar 10 orang ini dibanderol Rp80 hingga Rp120.000. Dalam sehari, tunjang dinosaurus ini bisa ludes disantap hingga 100 porsi oleh pengunjung yang datang. Nah, jika Anda tengah berkunjung ke Kota Padang, tak ada salahnya untuk mampir di rumah makan ini dan mencicipi kuliner tunjang dinosaurus. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, bagi Anda yang rindu melakukan pendakian dan camping di Gunung Semeru, kini Anda bisa mengobati kerinduan dengan camping di kawasan Camping Ground Sarkawi. Di sini Anda juga bisa melihat keindahan Gunung Semeru dari dekat. Seperti apa? Berikut liputannya untuk Anda. Pemirsa, Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur memang tak pernah kehilangan pesonanya. Gunung tertinggi di Pulau Jawa ini memiliki daya tarik tersendiri bagi kalangan pecinta alam.
Sejak erupsi tahun 2021 lalu, jalur pendakian Gunung Semeru ditutup lantaran masih berada di level 3 atau siaga. Namun bagi wisatawan yang rindu menikmati pesona keindahan Gunung Semeru, kini bisa sedikit mengobati kerinduan dengan mencoba sensasi camping di wisata Sarkawi yang berada di kaki Gunung Semeru, tepatnya di Desa Ororo Ombo, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang. Hawa sejuk dengan nuansa yang masih alami serta keindahan hutan pinus khas pegunungan membuat pengunjung betah berlama-lama, dan jika beruntung, pengunjung bisa melihat kegagahan Gunung Semeru yang sangat eksotis dari dekat. Kalau Sarkawi ini daya tariknya selain masih asri ya, kemudian kita bisa langsung melihat view Semeru dari dekat. Seperti itu. Dan harus diingat ini pemirsa, jika berkunjung ke wisata Sarkawi, jangan tinggalkan apapun selain kenangan manis ya, agar wisata ini tetap bersih dan asri. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Pemirsa, PT Bank MNC Internasional Tbk dengan kode emiten BABP turut merayakan Hari Pelanggan Nasional ke-21 sebagai bentuk apresiasi terhadap loyalitas dan kepercayaan nasabah. Dalam perayaan ini, MNC Bank juga memberikan hadiah langsung tanpa diundi bagi nasabah yang melakukan top up saldo rekening atau membuka rekening tabungan dahsyat berhadiah. Anak usaha PT MNC Capital Indonesia Tbk, yakni PT MNC Bank Internasional Tbk atau MNC Bank, turut memeriahkan Hari Pelanggan Nasional di kantor cabang MNC Bank Kebon Sirih, Jakarta. Jajaran direksi MNC Bank hadir langsung menyapa serta melayani para nasabah sebagai bentuk apresiasi terhadap loyalitas dan kesetiaan nasabah menggunakan produk dan layanan MNC Bank. Tak hanya itu, MNC Bank terus berkomitmen memberikan kenyamanan dan pengalaman terbaik bagi customer dengan menyuguhkan beragam inovasi. Kami tidak hanya ingin mengukur seberapa jauh pelayanan yang bisa kami berikan kepada nasabah, tapi kami juga ingin tahu pelayanan-pelayanan apa lagi yang dibutuhkan oleh nasabah sehingga bisa lebih meningkatkan lagi peran atau layanan MNC Bank kepada para nasabah. PT Bank MNC Internasional Tbk juga menawarkan program menarik yakni tabungan dahsyat undian dengan hadiah istimewa hingga grand prize berupa 1 unit mobil Hyundai Stargazer dan 1 unit mobil Toyota Fortuner yang akan diundi pada akhir periode program. Ayo, segera buka tabunganmu di MNC Bank. Dari Jakarta, Heru Triyuniarto, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran melanda area permukiman warga yang berada di sebuah gang sempit di kawasan Palmerah, Jakarta Barat. Area yang padat penduduk membuat warga berhamburan untuk menyelamatkan diri masing-masing. Ya Allah, kebakaran dekat banget. Mudah-mudahan gak ada korban. Musibah kebakaran yang melanda pemukiman gang sempit Jalan Sulaiman, Palmerah, Jakarta Barat membuat warga panik. Hembusan angin serta cuaca yang terik membuat kobaran api dengan cepat membesar dan merembet ke bangunan yang terdekat. Di satu sisi, sejumlah petugas pemadam kebakaran dan warga berjibaku memadamkan kobaran api. Sementara di sisi lain, sejumlah warga terlihat berkerumun sambil membicarakan kebakaran yang terjadi. Dugaan sementara kebakaran terjadi akibat korsleting listrik udara yang melintang di atas rumah kos. Percikan api tersebut jatuh dan membakar bangunan rumah di bawahnya, sehingga merembet ke bangunan sebelahnya. Dalam insiden ini, 2 rumah warga dan 8 kamar kos ludes terbakar api. Kebakaran akhirnya berhasil dipadamkan setelah 14 unit mobil pemadam kebakaran Jakarta Barat dan Jakarta Pusat diterjunkan ke lokasi. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, pasangan bakal cagup-cagup Pilkada Jakarta 2024, Pramono Anung Rano Karno telah mengumumkan struktur tim pemenangannya. Bakal calon wakil gubernur Rano Karno juga membenarkan mundurnya Maudy Kusnadi alias Jainab dari tim pemenangan Pramono Rano.
Bakal calon wakil gubernur Jakarta, Rano Karno memberikan penjelasan atas mundurnya Maudy Koesnadi alias Zainab dalam tim pemenangan Pramono Anung Rano Karno. Saat bertemu dan menyapa warga di kawasan Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat, pria yang akrab disapa Bang Dul ini menjelaskan faktor batalnya Zainab masuk dalam tim pemenangan. Rano menyebutkan salah satu alasannya yakni saat ini Maudy Koesnadi menetap di Bali. Terlebih, Maudy juga harus menemani suaminya yang sedang dalam perawatan rumah sakit akibat kecelakaan. Kepada awak media, Rano Karno sempat berseloroh dengan menyebut jika Zainab tidak ada, masih ada Sarah yang bisa menemani dirinya di tim pemenangan. Sarah atau Cornelia Agatha adalah lawan main Rano Karno dalam film Sidul Anak Sekolahan. Jadi Zainab ini baru pulang dari Eropa. Suami tercinta kepleset. Sehingga sekarang digips. Kemarin saya nelpon, dia lagi di rumah sakit di Bali. Dia waktu di Jerman sudah berobat, tapi sekarang mungkin bisa dilihat di IG-nya Mbak Maudy itu. Jadi gini Bang, satu, saya juga tahu, Zainab kan di Bali, tinggal di Bali. Nggak mungkin dia bisa daily di sini. Kedua, dia masih ada syuting. Ketiga yang berat, ya suami tercinta yang nggak bisa ditinggal. Pasti Sidul ditinggal. Makanya itu gue bilang sama dia, Nap, lo tenang aja Nap. Enggak ada lo, ada Sarah, gue bilang. Tapi prinsip, Zainab siap bantu. Nama Zainab dan Cornelia Agatha alias Sarah masuk dalam struktur tim pemenangan Pramono Rano. Keduanya menjabat sebagai wakil ketua, sementara posisi ketua dijabat Lis Hartono alias Cak Lontong. Dari Jakarta, Muharlin Ainus melaporkan. Bakal calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil berkunjung ke acara Badan Musyawarah Babus Betawi di Jatinegara, Jakarta Timur. Dalam acara itu RK mengatakan pengalamannya selama 2 kali memimpin membuatnya lebih paham merespons masalah warga. Bakal calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil Jumat malam menyambangi markas Badan Musyawarah atau BAMUS Betawi di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Dalam kesempatan tersebut, RK mengungkapkan pengalamannya selama 2 kali memimpin di daerahnya membuat lebih paham untuk merespon masalah warga yang harus ditanggapi secara adil. Politikus Golkar tersebut juga menjelaskan pendidikan budaya di Jakarta atau masyarakat Betawi perlu diperhatikan. Dewan Adat dari BAMUS Betawi menyerahkan satu dokumen rekomendasi tentang bagaimana pelestarian budaya Betawi ketika di Jakarta Baru, Jakarta naik kelas menjadi kota global. Jangan sampai kota globalnya tercapai, tapi meninggalkan identitas wilayah yang penuh dengan kearifan lokal, yaitu budaya Betawi. Dalam pertemuan tersebut, RK terus mendapatkan catatan dari BAMUS Betawi agar meningkatkan warisan budaya Betawi di Jakarta, apalagi nantinya terpilih sebagai gubernur Jakarta. Dari Jakarta, Rian Harman, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo akan berkantor di Ibu Kota Nusantara IKN Kalimantan Timur hingga akhir masa jabatannya. Rencananya Presiden Jokowi akan berkantor di IKN mulai 10 September hingga 19 Oktober mendatang. Presiden Joko Widodo sebelumnya telah mencoba berkantor di Ibu Kota Nusantara IKN Kalimantan Timur selama 3 hari pada akhir Juli lalu. Namun kala itu Jokowi mengaku hanya ngantor versi ringan. Kepala Sekretariat Presiden mengatakan sejumlah persiapan telah dilakukan di Ibu Kota Nusantara untuk Presiden Jokowi berkantor. Hal tersebut disampaikan Heru Budi Hartono usai menghadiri acara pembukaan Pekan Gerebek Sampah dan pembangunan rumah apung untuk masyarakat di Muara Kali Adem, Penjaringan, Jakarta Utara. Heru Budi mengatakan sejumlah pegawai Sekretariat Presiden sudah berada di KN sejak Jumat kemarin untuk membantu kegiatan Presiden. Tentunya yang pertama adalah dinamika kegiatan Bapak Presiden cukup padat, tidak hanya di beliau di IKN, tetapi masih ada jadwal untuk kunjungan kerja ke daerah lain. Dan tadi ditanya kesiapannya adalah kami Sekretariat Presiden
sudah berada di sana full untuk membantu kegiatan Bapak Presiden di sana, termasuk kementerian lain dan ada agenda-agenda lain yang akan disiapkan oleh Pak Mensesnek. Selain berkantor di IKN, Presiden Jokowi juga akan melakukan kegiatan rapat dan kunjungan kerja dari IKN ke sejumlah kota lain. Rencananya Presiden Jokowi akan berkantor di IKN mulai 10 September hingga 19 Oktober 2024, meski jadwal tersebut masih mungkin mengalami perubahan. Dari Jakarta, Irfan Hari Anyus melaporkan. Kita ke informasi PON ke-21 Aceh Sumut, pemirsa lifter Aceh Bambang Wijaya yang bertanding di kelas 81 kg putra berhasil menyumbang medali emas untuk tuan rumah Aceh. Bambang mengalahkan 8 lifter lainnya dengan total angkatan 305 kg. Atlet asal Aceh, Bambang Wijaya sukses meraih medali emas di kelas 81 kg putra cabang olahraga angkat besi. Raihan itu didapat dari angkatan snatch 140 kg dan clean and jerk 165 kg. Sedangkan medali perak direbut oleh atlet asal Papua Selatan, Misbahul Bonir, yang mencatatkan total angkatan 300 kg dari angkatan snatch 133 kg dan clean and jerk 167 kg. Sementara medali perunggu diraih oleh lifter asal Jawa Barat, Gilbert, dengan total angkatan 292 kg dari angkatan snatch 131 kg dan clean and jerk 161 kg. Medali emas dari Bambang Wijaya merupakan medali emas pertama dari cabang angkat besi bagi Aceh ke PON ke-21 Aceh Sumut. Pemirsa, kontingen Jakarta sukses menambah medali emas dari cabang olahraga senam aerobik nomor perorangan putri. Bertanding di Gor Disporasu, Deli Serdang, Sumatera Utara, Kris Cahyani Kurniawan mencatatkan nilai akhir 18.650 sekaligus membuatnya unggul atas para pesaingnya. Atlet 21 tahun ini sukses meraih penilaian eksekusi yang mencapai 7.700 poin, nilai keindahan gerakan sebesar 8.050, serta nilai kesulitan 2.900. Sementara medali perak diraih atlet asal Jawa Timur, Della Rosiananda Purbowo dengan nilai total 18.450 dan medali perunggu jatuh ke tangan Elmalia Firdania Putri dari Yogyakarta dengan nilai total 17.800. Sebelumnya dalam senam artistik, Riau menjadi juara umum, sedangkan pada senam ritmik, Lampung mendominasi dengan perolehan 4 emas dan 2 perak. Selain pemirsa, Gorontalo tidak hanya menyuguhkan eksotisme pasir putih yang memanjakan mata, nyatanya kekayaan biota lautnya pun sangat beragam. Dan kali ini kami akan mengajak Anda untuk merasakan sensasi berenang, menyelam, dan berfoto bersama hiu paus. Seperti apa? Berikut liputannya. Siapa yang tak ingin menikmati sensasi berinteraksi langsung bersama raksasa laut yang ramah dan menggemaskan? Ya, dia adalah Shirley, si hiu paus asal Gorontalo Utara, Sulawesi, Indonesia. Shirley menjadi satu-satunya hiu paus di dunia yang bisa diakses dengan mudah oleh para wisatawan. Selain itu, wisatawan bisa dengan leluasa merasakan sensasi berenang, menyelam, dan berfoto bersama Shirley. Untuk bisa merasakan sensasi ini, wisatawan hanya perlu pergi ke desa Batu Barani, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo. Setibanya di lokasi, wisatawan bisa memilih paket wisata perahu untuk menuju ke spot munculnya hiu paus. Paket ini biasanya dibanderol dengan harga Rp100.000 untuk kapasitas 3 orang ditambah 1 kantong udang segar sebagai pakan hiu paus. Tadi menyaksikan hiu paus di pantai Batu Barani. Seru banget ya karena pertama kali lihat paus, terus saya pikir itu bakal galak gitu ya.
ternyata ramah, terus agak jinak sih menurut saya. Tentu sangat berkesan ya, karena ini pengalaman pertama kali. Terus juga yang paling berkesannya sebenarnya jarak kita berenang dari pesisir menuju ke hiu paus itu yang sangat dekat. Itu sih yang paling berkesan, dan kita bisa langsung nemuin hiu pausnya, itu yang luar biasanya sih. Puas bermain hiu paus, wisatawan dapat kembali ke Pantai Batu Barani untuk merasakan kemeriahan festival hiu paus dengan warga lokal. Di momen ini, warga akan menawarkan ikan bakar secara cuma-cuma yang dijajakan di sepanjang pantai. Dari Kabupaten Bone, Balango, Gorontalo, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Masih dari seputar pantai, pemirsa, di Pulau Dutungan, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan, terdapat pantai dengan pasir putih yang menawarkan pemandangan alam eksotis yang bisa jadi rekomendasi liburan Anda. Dan lebih spesialnya lagi, pengelola pantai membatasi kedatangan wisatawan hanya 1.000 orang per hari untuk membuat wisatawan mendapat kenyamanan menikmati liburan. Sulawesi Selatan tidak hanya terkenal dengan kulinernya yang lezat, tetapi juga menawarkan destinasi wisata alam yang menakjubkan. Salah satu destinasi yang wajib dikunjungi adalah Pulau Dutungan, sebuah pulau eksotis yang menjanjikan pengalaman liburan tak terlupakan. Wisata alam Pulau Dutungan seluas 8 hektar, terletak 132 km dari kota Makassar. Pulau yang menjadi gugusan Kepulauan Spermonde ini terletak di Kecamatan Malusetasi, Kabupaten Baru. Tempatnya instagramable dan sedang populer. Untuk mengunjungi pulau ini, pengunjung harus menempuh perjalanan darat selama 3 jam dari Makassar menuju Kabupaten Baru. Kemudian dilanjutkan dengan jalur laut. Di Pulau Dutungan, wisatawan bisa camping bersama dengan keluarga, menikmati keindahan bawah laut dengan snorkeling dan juga diving. Karena daya tarik inilah, Pulau Dutungan selalu ramai dikunjungi wisatawan lokal hingga mancanegara. Kita lagi liburan Mas, kebetulan ini ada long weekend, jadi saya bersama keluarga untuk melaksanakan liburan di Pulau Dutungan ini Mas. Ya, tahu tempat ini dari mana? Oh, kita tahu tempat ini dari Instagram Mas, karena kan ini tempat sangat instagramable sekali Mas ya. Kita lihat di sini, kita lihat laut, pantai, dan ada beberapa gunung yang bisa kita lihat dari sini. Wisatawan yang hendak berkunjung diharuskan melakukan reservasi terlebih dahulu karena pengelola membatasi jumlah pengunjung maksimal 1.000 orang agar tetap bisa memberikan kenyamanan kepada wisatawan yang menikmati liburan. Anda yang tertarik menghabiskan liburan menikmati eksotisme alam di Pulau Dutungan, biayanya hanya Rp50.000 per orang untuk masuk pulau sekaligus biaya perahu pulang pergi. Dari Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan, Udin Syahrudin, iNews melaporkan. Pemirsa, komitmen memperkuat kolaborasi untuk mengembangkan sektor parekraf, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, serta Kementerian Pariwisata dan Kepurbakalaan Palestina menjalin kerjasama antar kedua negara. Kerjasama ini nantinya juga menjadi wadah dalam meningkatkan kunjungan wisatawan antar negara. Menparekraf RI Sandiaga Salahuddin Uno serta Menteri Pariwisata dan Kepurbakalaan Palestina Hani Naji Abdal Masih Al-Hayek resmi menandatangani nota kesepakatan untuk bekerja sama di sektor pariwisata. Kerjasama bilateral ini akan fokus pada pengembangan dan promosi kepariwisataan. Kedua negara juga sepakat untuk saling mendukung dalam peningkatan kunjungan wisatawan. Kerjasama Indonesia dan Palestina untuk saling memberikan kerjasama di bidang pariwisata karena banyak sekali potensi kolaborasi antara Indonesia dan Palestina, saling bertukar peluang untuk wisatawan Indonesia ke Palestina dan wisatawan Palestina ke Indonesia. Signing for this memorandum of understanding, it is a good step for us as a Palestinian to start
cooperate through receiving more pilgrims from Indonesia. It is important for us, especially in this situation, this past situation. We hope that we can do it with the minister, and I think the cooperation between us, it has come and to develop. It is for interest for the two states, and we hope we continue our program to do our best for our people. Kemenparekraf melalui Basnas juga menyerahkan bantuan untuk perjuangan masyarakat Palestina melalui Duta Besar Palestina untuk Indonesia Zuhair Al-Sun di Jakarta. Dari Jakarta, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Pemirsa, layanan streaming video OTT Vision Plus resmi bekerja sama dengan Viu menghadirkan paket combo mewah. Dengan adanya kolaborasi ini memperkuat komitmen bersama Vision Plus dan Viu dalam menyajikan konten hiburan yang lebih kaya, lengkap dan terintegrasi bagi masyarakat. Vision Plus dan Viu resmi menghadirkan paket combo mewah untuk memperkuat ekosistem hiburan digital di Indonesia. Melalui paket ini pengguna dapat menikmati konten unggulan dari 2 platform premium dengan 1 langganan. Kemitraan ini juga memperkuat komitmen antara Vision Plus dan Viu dalam menyajikan pengalaman dan konten hiburan yang lengkap, kaya dan terintegrasi bagi konsumen di Indonesia. When we decided to make a combo as the combo Meva, the idea was to have more lengkap than mantap. Which is the more complete and more comprehensive package. I think it's a historic moment that Viu as a regional OTT player has collaborated with a local giant, which is MNC Group. And I think it's a historic moment because we believe that joining forces is the best way to expand the market. Dengan harga kompetitif hanya Rp49.000 per bulan, pelanggan dapat menikmati kombinasi hiburan premium dari Vision Plus dan Viu yang mencakup acara olahraga kelas dunia, drama Asia terbaru, reality show, dan konten eksklusif lainnya. Dari Jakarta, Nisa Sahib, Andri Setiawan, Sutrisno, iNews melaporkan.